Hai, welcome back to Misika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Okay, now Miss Ika will discuss about the final year English assessment for grade 7 semester 2. Okay dear, do you still remember that Miss Ika always reminds you if you want to do the question, so you should read the question first before you read the text, so you will not spend the time. Okay, so let's go to the first question. Let's take a look the question. According to the text, the gender of furry is. Cluenya di situ apa dear? The gender of furry. Gender itu apa? Jenis kelamin. Okay, now you can take a look the blue color in the writing text ya. Silahkan dilihat warna biru di tulisan yang ada di dalam teks. Like my other two cats, he also has a flat nose. Seperti dua kucingku yang lain, dia mempunyai hidung pesek. Dianya itu apa dear? Iya, kucing barunya si penulis. Di situ banyak sekali ya he-nya. He has very thick fur. He is orange. He can move so fast that he can catch other small animal quickly. He also likes to play with my two female cats. Sudah jelas banget dear, he di situ adalah untuk menerangkan kalau jenis kelamin dari kucing si penulis adalah iya, he kan dia laki-laki, berarti jantan. So the answer is male ya. Okay, let's go to the next question. The writer's pet is a or an blah blah blah. Okay dear, so you should guess what is the writer pet. Jadi kalian diminta untuk menebak binatang peliharaannya si penulis. So you can take a look dear. It is a reptile. It can change its color when it is adult. It seems it has wings on his neck. It has 4 legs. It eats leaves and vegetable. Oke dear, di situ cluenya adalah reptil. Bisa merubah warnanya ketika dia sudah dewasa dan punya seperti sayap yang ada di lehernya. Punya 4 kaki. Kemudian makan daun dan sayur-sayuran. Reptil itu kira-kira yang mana dear? Kita eliminasi yang bukan dulu. Iguana reptil. Worm itu apa? Iya, cacing, bukan reptil ya. So B is wrong. Crocodile reptil, snake juga reptil. Clue yang lain, bisa merubah warna. Snake bisa merubah warnanya enggak? Bukan merubah warna ya, tapi berganti kulit. Berarti snake salah. Crocodile bisa merubah warnanya enggak? Enggak, berarti bukan ya. Iguana bisa enggak? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, yakinkan lagi. Dia mempunyai sayap di lehernya. Yang punya kayak bentuk sayap di lehernya siapa dear? Snake punya? Enggak. Krokodil juga enggak punya. Iya, iguana. Oke ya, ini yang semakin meyakinkan. It eats leaves and vegetable. Makan daun dan sayuran. Snake itu nggak makan sayur ya atau daun. Krokodil juga sama. Sudah jelas banget dear. So the answer is A ya, iguana. Oke. Now we will go to the next question. So we should fill the close text ya. Oke dear, jadi kita diminta untuk mengisi teks rumpang. So let's take a look the introduction first ya. Ryan is describing his uncle. He is father's little brother. Jadi Ryan itu mendeskripsikan pamannya, dia adalah adik kecil dari ayahnya. Oke dear, so let's take a look the pink color. Kita ke warna pink ya. He has black short bla bla bla. Kira-kira yang warnanya hitam dan pendek itu apa dear? Nose? Kurang tepat ya. Nose. Face? Pendek dan
hitam bukan hair, iya rambut. Kalau di tongue, lidah ya, lidah nggak ada yang warna hitam ya, kecuali makan oli. Oke, so the answer is hair. Oke, rambut. The next, we go to the next question. Let's take a look the pink color. Although Ryan blah blah blah, Raffi's classmate, he always respect him as his uncle. Walaupun Ryan bla 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 teman sekelas dari Raffi, dia selalu menghormatinya sebagai pamannya. Oke, let's take a look. Ryan itu siapa, dear? He itu tuh B-nya pakai apa? Iya, pakai is. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, let's go to the next. Raffi is a good-looking boy, and Ryan is too. The synonym of good-looking is, sinonim dari good-looking itu apa, dear? Good-looking itu bisa artinya cantik atau cakep ya, berarti antara C atau D. Tapi karena itu cowok, berarti bukan beautiful ya, tapi adalah handsome. So the answer is D, handsome. Oke, dear, let's go to the next question. Based on the text, the students of the school can bla bla bla. Oke, dear, kalau ada kata based on the text, from the text we know bla bla bla, itu pasti menanyakan yang sesuai dengan teks. Oke, let's take a look. A, litter freely. Litter itu artinya apa, dear? Litter itu bisa artinya sampah atau membuang sampah. Jadi bisa membuang sampah dengan bebas. Kayaknya di mana-mana itu nggak boleh ya kalau membuang sampah sembarangan. So A is very wrong. So don't choose A ya. Let's take a look. The B, read many books comfortably. Membaca banyak buku dengan nyaman. Oke, dear, so you can take a look the blue color. We have 2 libraries full AC. A large book collection is available. Kita punya 2 perpustakaan yang penuh dengan AC dan koleksi buku yang besar juga tersedia. Berarti perpustakaannya itu banyak, AC-nya ada banyak ya. Berarti kan enak ya kalau buat baca dingin kayak gitu. Kalau asinan kan enak ya, lebih nyaman. Berarti B is correct ya. Oke, to make sure we can take a look the C and D ya, supaya lebih yakin lagi kita lihat yang C sama D. Study and learn in the classroom sweaty. Study and learn itu artinya sama ya, belajar di kelas sweaty. Apa itu sweat? Pokari sweat. Apa itu pokari sweat? Iya, sweat itu keringat. Berarti belajar di kelas dengan penuh keringat. Oke, dear, you can take a look. There are 20 classroom with 4 fans in each class. Ada 20 kelas dengan 4 kipas angin di setiap kelas. Di setiap kelas ada 4 kipas angin, dear. Jadi insya Allah nggak akan berkeringat ya. So C is wrong. Oke, the next D, find delicious and unhealthy kinds of food. Menemukan delicious, enak, unhealthy, tidak sehat ya. Menemukan makanan yang enak dan tidak sehat. So you can take a look. We can eat tasty and healthy meals at 6 canteens. Kita bisa makan, tasty itu apa? Enak, iya, makanan yang enak, healthy, sehat, di kantin yang ada jumlahnya 6. So, D is wrong ya. So, the answer is B. Oke, dear, let's go to the next. There are many trees, so we can sit on the benches under them comfortably. The word them refers to, masih ingat ya? Iya, refers to itu artinya adalah rujukan kata. Jadi kalau kalian mengerjakan soal yang pertanyaannya adalah refers to, pasti dilihat dari kalimat sebelumnya. Kita cari dulu
kalimatnya ada di mana? You can take a look dear. The blue one. There are many trees so we can sit on the benches under them comfortably. Kita artikan ya, ada banyak pohon, jadi kita bisa duduk di bangku-bangku di bawahnya dengan nyaman. Di bawahnya itu nyanya itu apa? Iya, banyak pohon. Kan tadi Miss Ika bilang, kalau refer to itu dilihat dari kalimat sebelumnya, yaitu di bawahnya itu apa? Di bawah pohon. So the answer is many trees. Okay? Let's go to the next question. Our school is famous for its cleanliness. The word famous has similar meaning to sinonim dari famous. Famous itu apa? Iya, terkenal. Sinonimnya apa dear? Iya, popular. Tapi di situ nggak ada ya, kebetulan ya. Let's take a look the A1. Sweet, manis, friendly, ramah, generous. What is generous? Iya, the people who like share everything, yang suka berbagi segala sesuatu. Itu apa? Iya, generous, dermawan. So, not A, B, C. So, the answer is D ya. Well known itu artinya adalah terkenal. So, the answer is D. Okay. So, dear, don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from Miss Ika channel. Thank you. Okay, let's continue. The writer writes the text bla bla bla. Oke dear, kalau ada soal kayak gini ya, penulis menulis teks bla bla bla, itu pasti menanyakan purpose atau apa? Iya, tujuan. Itu teks apa dear? Andra is a new student. He has not come yet to the school. Dinar is describing it to Andra. Dinar sedang mendeskripsikan ini ke Andra. Ininya itu apa? Iya, sekolahnya. Berarti mendeskripsikan sekolah. Sekolahnya siapa? Sekolahnya Dinar dan Andra. Dinar dan Andra yang mana? Yang ada di dalam teks. Berarti itu pasti adalah deskriptif teks ya. Oke, deskriptif teks itu adalah mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Jadi yang dideskripsikan jumlahnya ada satu. Kenapa Miss Ika bilang sekolahnya Andra dan Dinar itu cuman ada satu? Iya, kan yang sekolahnya Dinar dan Andra yang dalam teks. Berarti kan sudah tertentu, sudah jelas sekolah yang itu, sekolah yang satu itu. Berarti adalah yang apa dear? Ini mendeskripsikan sekolah ya. Jangan terjebak, wah yang E itu tuh describe, langsung kita pilih yang E. Jangan seperti itu ya. Oke dear, let's take a look. To describe its libraries. Di situ iya sih jelasin library, tapi library-nya itu adalah bagian dari sekolah, kan yang dijelasin sekolahnya. So A is wrong. B, to inform about the classroom. Menginformasikan tentang ruangan kelas. Iya dijelaskan, tapi kan ruang kelas juga sama seperti perpus, bagian dari sekolahan. So B is wrong. Okay, the next C, to praise and describe his school. Praise itu apa? Iya, memuji dan mendeskripsikan sekolahnya. Iya, tadi kan Miss Ika sudah bahas. D, well known, terkenal ya. No, so the answer is C ya, untuk memuji dan mendeskripsikan sekolahnya. Jadi kalian lihat, oh itu descriptive text, pasti itu to describe. Jangan seperti itu ya dear, dilihat dulu itu mendeskripsikan apa. Jangan-jangan seperti pilihan yang E tadi mengecoh ya, padahal bukan mendeskripsikan perpus tapi sekolahan. Oke, is it clear? So the answer is C. Okay dear, let's go to the next question. What does Farel describe? He describes blah blah blah. Okay ya, let's take a look. The 7th grade student of Bangsa Junior High School are learning English with Miss Ika. Miss Ika asked Farel to describe his favorite thing. This is
what Farel describe. Jadi ini apa dear? Meminta mendeskripsikan tentang benda favoritnya. Benda favoritnya siapa? Farel. Farel yang mana? Farel yang dalam teks. Berarti ini adalah deskriptif teks ya. Oke, di situ sudah jelas banget. I have a favorite toy, bla bla bla. Oke, so you can take a look the pink colors. It has two strong hands and feet. Dia mempunyai dua tangan yang kuat dan kaki yang kuat. And then it is a nice and smart robot. Dia adalah robot yang bagus dan pintar. Berarti jawabannya apa dear? Ada nice. Mana yang nice? B sama C ya. Oke, kemudian ada kata smart. Oh, E sama yang C. Berarti jawabannya yang mana dear? Oke, lihat lagi di situ juga ada kata strong ya. Berarti yang tepat yang mana dear? Ada nice, ada strong, ada smart. Yang mencakup dua-duanya yang mana? Iya, yang B. A nice and strong robot. Sebuah robot yang kuat dan bagus ya. Kalau yang E sama C kenapa salah? Ada kata weak. Apa itu weak? Iya, lemah. Itu kan nggak lemah, di situ udah jelas banget. It has two strong hands and feet. Oke, so the answer is B. Oke dear, let's go to the next question. Farel plays with his robot toy every day because bla bla bla. Farel bermain dengan mainan robotnya setiap hari karena, so we can take a look ya, the pink colors. Its hands can hold something. It can move if I press the button on. Jadi tangannya itu bisa memegang atau menggenggam sesuatu. Dia juga bisa bergerak jika aku menekan tombol on. Jadi kenapa dia suka mainin si robotnya itu? Iya, lebih tepatnya adalah yang dia karena bisa bergerak dan memegang sesuatu. Oke? Let's go to the next question. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Oke dear, di situ bahas tentang apa dear? Iya, descriptive text. Tadi Miss Ika sudah jelaskan ya. Miss Ika ask Farel to describe his favorite thing. Oke, jadi Miss Ika meminta Farel mendeskripsikan benda favoritnya. Benda favoritnya siapa dear? Iya, Farel. Berarti jawabannya yang mana? Iya, yang D. To describe Farel favorite toy. Kenapa bukan yang C? Karena di situ menggunakan his, punyanya dia laki-laki. Dia laki-laki yang mana? Kalau his kan dia kepunyaan dia laki-laki ya, tapi kan kita nggak tahu dia laki-lakinya itu yang mana, siapa. Tapi kalau di situ sudah jelas banget kan, di situ Miss Ika meminta Farel, berarti kan yang mendeskripsikan siapa? Iya, Farel mendeskripsikan benda mainan favoritnya. So the answer is dia. Oke, let's go to the next. The robot's hands bla 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 strong. Tangan robotnya itu kuat. Hands, berapa tangannya? Lebih dari satu. Kok tahu lebih dari satu? Dear, coba take a look ya. Silahkan dilihat hand. Apa itu hand? Tangan. Tangannya ada berapa? Tangannya ada lebih dari satu. Kenapa? Ada huruf S. Jadi kalau ada penambahan S, masih ingat ya materi di semester 1, itu menunjukkan benda atau orang atau binatang itu lebih dari satu. Berarti kalau lebih dari satu itu adalah they. They itu lebihnya apa? Iya, are. Oke? So the answer is C ya. It's very easy, right? Mudah kan? Oke, let's go to the next question. Can you choose the suitable picture of the thing I need? Jadi diminta, bisakah memilih benda yang tepat dari benda yang aku butuhkan? Let's read the text first ya. My room is very dirty now because my cats are playing around by
bathing and bringing some tissues and other thing. I need a thing to clean it. Jadi kucingnya itu main di ruangannya, menggigit dan membawa beberapa tisu dan barang-barang lainnya. Maka kan ruangannya jadi kotor ya dear. Di situ sudah dijelaskan. I need a thing to clean it. Aku butuh sesuatu untuk membersihkannya. Jadi kalau ruangannya kotor, untuk membersihkan sesuatu di sana itu butuh apa? Iya, yang C ya. Apa itu sih? Iya, broom, sapu. Oke. Kalau yang IA itu apa dear? Iya, washing machine, mesin cuci. Yang B, masker. Yang D, dustbin. Iya, setelah disapu bisa jadi dibuang di tempat sampah. Tapi yang dibutuhkan pertama kali itu apa? Broom ya, sapu. Oke. Let's go to the next. Based on the text, the true statements are, berdasarkan teks, pernyataan yang benar adalah, oke dear, coba kita lihat yang nomor 1 dulu ya. Jasmine house is close to a bridge. Close to itu artinya apa dear? Iya, sama dengan near, dekat. Dekat dengan bridge. Apa bridge? Jembatan. So you can take a look dear, the green color of the writing. Silahkan dilihat tulisan yang warna hijau ya. Jasmine house is near a small bridge. Rumahnya Jasmine itu di dekat jembatan kecil. Berarti sama ya, close to tadi sama dengan near. So number 1 is correct. Okay. The next, number 2. Jasmine house has back and front yard. Rumahnya Jasmine itu punya halaman belakang dan halaman depan. Oke, let's take a look. The green color, there are some trees behind and in front of her house. Ada beberapa pohon di behind, belakang, in front of, di depan rumahnya. Berarti dia punya halaman depan dan halaman belakang. So, number 2 is correct. Okay. The next, number 3, Jasmine house is decorated by some handicraft. Rumahnya si Jasmine didekorasi dengan beberapa kerajinan tangan. Oke dear, di situ beberapa ya. Let's take a look. The green color, there is a handicraft from Bali hanging on the front door. Jadi ada sebuah kerajinan tangan dari Bali yang terpajang di depan pintunya. Berapa handicraftnya? Iya, only one. Yang number 3 kan ada beberapa. So, 3 is wrong. Berarti A, C, D pasti salah ya. Kita lihat dulu yang number 4. The front part of Jasmine house attracts some children to come. So, you can take a look the green color. There is a big bench in front of the house. Under the mango tree, some children often sit and play there. Ada sebuah bangku besar di depan rumahnya di bawah pohon mangga. Beberapa anak sering duduk dan bermain di sana. Iya, karena di rumahnya Jasmine itu ada bangku yang besar. Bangku di situ maksudnya kursi ya. Jadi yang kursi yang panjang di depan rumahnya, udah itu di bawah pohon mangga. Wah, enak ya dear, dingin. Jadi nggak usah pakai AC. Siapa tahu nanti ada mangga jatuh ya. Wah. Tapi nggak boleh ya, izin dulu kalau ada yang jatuh biar lebih halal. Oke dear. So, number 4 is correct ya. Nomor 4 bener ya. Jadi karena ada bangku panjang, kursi panjang, kemudian di bawah pohon mangga, jadi anak-anak suka main ke sana. Jadi menarik anak-anak ke sana ya. So, the answer is B, 1, 2, and 4. Oke. Let's go to the next question. Oke, still the same ya, sorry. Tadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, let's go to the next. What is the song about?
lagunya itu tentang apa, dear? Kita sudah membahas ya, ini di materi sebelumnya tentang materi song lirik atau materi lirik lagu. Di situ ada apa? Count on me like 1, 2, 3. Masih ingat ya lagunya siapa? Bruno Mars. Itu lagunya tentang apa? You can count on me like 1, 2, 3 itu kamu bisa percaya atau mengandalkanku seperti 1, 2, 3 dan aku akan di sana. Jadi itu membahas tentang apa, dear? Persahabatan. Lebih jelasnya lagi, you can take a look the brown color when we are called to help our friend in need. Ketika kita dipanggil untuk membantu teman kita yang sedang membutuhkan, berarti ini membahas tentang apa, dear? Iya, pertemanan. Apa itu bahasa Inggrisnya? Friendship. Kalau sibling relationship itu apa, dear? Hubungan saudara kandung. Oke? So the answer is friendship. Okay? The next, we go to the next question. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. What does it mean? Tadi sudah Misika bahas ya, count on me itu bisa artinya percaya atau mengandalkan. Jadi kamu bisa mengandalkanku, seperti kamu bilang 1, 2, 3, aku akan langsung ada di situ. Berarti apa, dear? Iya, yang C. If we find difficulties, we could share to our friend and he will help. Jadi, ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan, kita bisa berbagi dengan teman kita dan dia akan membantu ya. Kan bisa mengandalkanku, berarti kan pasti kalau ada apa-apa pasti mau membantu. Oke, is it clear? So the answer is C. Oke, let's go to the next question. According to the graphic, which one is true? Berdasarkan grafik, mana yang benar? Oke. Di situ ada tulisan Widya's daily activities. Jadi aktivitasnya si Widya. Number 1. Widya spend most of her time for studying. Widya menghabiskan banyak waktunya untuk belajar. Belajar itu sama dengan apa? Iya, learn. Learn-nya berapa? 58%. Iya, 58% kan lebih dari 50% ya. Berarti sebagian waktunya dipakai buat belajar. So, number 1 is correct. The next, number 2, Widya rarely studies. Widya jarang belajar. Bener nggak, dear? No ya. So, number 2 is wrong. Okay? The next, number 3, Widya often helps her mother. Widya sering membantu ibunya. Itu 10% ya, sering membantu. Bisa jadi. Berarti antara 1 and 3. Kita lihat dulu yang 4 ya. Widya does exercise every day. Widya mengerjakan tugas-tugasnya setiap hari. Di situ cuma 9%. Berarti kalau 9% itu PR-nya itu atau latihannya nggak setiap hari. Berarti sudah benar tadi, dear, seperti di awal. Number 1 and number 3. So the answer is C ya. Okay, dear, is it clear? So hopefully this material can be used for studying ya. Semoga materi ini bisa digunakan untuk belajar ya. So, dear, thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share Mistika channel ya. So, thank you very much and see you and good luck.